trust issue sama pamannya sendiri, pergejolakan batin, questioning sama Tuhan, kenapa sih bisa jadi kayak gini gitu. Habibah di AW7 dia kalau kata anak zaman sekarang lagi trust issue ya. Trust issue sama pamannya sendiri, pergejolakan batin, questioning sama Tuhan, kenapa sih bisa jadi kayak gini gitu. Padahal dia adalah sosok yang bisa dibilang dulunya soleha, pakai H, soleha karena cewek. Itu sih. Terus banyak orang yang coba tanya sebenarnya kenapa sih coba bantu, tapi si Biba ngerasa dia nggak perlu orang lain karena lagi di fase-fase kritis lah, benar-benar fase yang ya questioning. Oke, tapi secara karakter sendiri gaya juga Cynthia Mariska banget gak sih? Kalau dibilang gaya juga mungkin referensinya iya, karena sempat discuss sama Pak Jack, Pak Kamil selaku produsernya. Kan dia bilang si Biba nih bakalan jadi karakter yang sebenarnya nggak tomboy sih, cuma lebih kayak fashionnya aja nggak. Emang dari awal si Biba kan nggak yang pakai gamis panjang, emang dia pakai jilbab tapi tetap pakai celana kan. Dia bilang feminim banget ya enggak, ya sekarang digambarin kayak gitulah. Mungkin referensinya ya dari Cynthia Mariska sedikit karena tidak menggambarkan wanita yang feminim banget gitu, tapi ketika di feminimkan dia dapat tetap gitu kan, sisi femininnya tetap dapat. Terus discuss juga soal baju, kayaknya perempuan yang kurang feminim atau enggak feminim ini enggak selalu digambarkan dengan wanita yang pakai baju kotak-kotak. Udah bosan, aku bilang ke produsernya aku udah bosan sama image yang kayak gitu. Akhirnya ya chance bisa dilihat lah perubahan Habibah nih, menurut aku fashion yang baru sih ya buat kategori cewek yang kurang feminim gitu. Vespaan juga aku kalau itu idenya nggak tahu dari mana, tapi tiba-tiba emang dikasih Vespa gitu aja sih. Jadi lu jadi lebih gampang nggak sih memainkan hal-hal yang kayak gini? Harusnya lebih mudah ya. Lebih nyaman kayak gini? Nggak juga sih kalau dibilang lebih nyaman, malah ini terlalu zona nyaman, tapi aku nggak terlalu suka gitu. Nggak sih kalau dibilang gue banget, kan jadi gue. Aku banget nggak juga, karena Habibah nih karakternya banyak nahannya gitu. Oke, terus komen-komen netizen gimana kak? Karena kan kayak kita tuh ngeliat bukan Habibah, kita ngeliatnya Cynthia Mariska kayak lagi main. Iya gitu akhirnya tercetus jadi gitu ya. Apalagi kalau untuk ibu-ibu lebih nggak ngeliat Cynthia Mariska sih, tapi lebih dapat perubahannya kenapa Habibah jadi seperti ini. Akhirnya mereka juga tanya-tanya kok bisa karakter yang tadinya didolakan gitu dijadiin panutan, bahkan jadi sesuatu yang emang 180 derajat berbanding terbalik gitu. Kalau dibilang Cynthia Mariska banget, ya mungkin nyerempet ya, tapi semoga akhlaknya enggak gitu. Maksudnya akhlak si Habibah kan di sini tumpang tindih banget ya, Cynthia Mariska nggak di situ lah. Gitu. Boleh promo, jangan lupa saksikan AW7. Jangan lupa saksikan AW7 di RCTI setiap pukul 2.30 pagi menemani sahur kalian. Kak Cynthia, apa aja nih yang lagi berjalan? Terutama bola karena bola apa ya, gampang nyarinya kayak. Terus teman-teman juga ranahnya pada ngajakinnya main bola. Habis itu sejauh ini so far masih bola sih, bulu tangkis belum aktif lagi, sama basket belum aktif lagi. Tapi itu terjadwal nggak sih? Kapan, per kapan? Enggak sih kalau dibilang terjadwal enggak, cuma kalau aku ngeusahain ya setiap seminggu sekali pasti olahraga. Kemarin juga viral sama Abizar, itu ngapain lucu banget. Gak apa-apa, crush aja crush. Seru-seruan aja. Tapi kenal Abizar? Kenal. Karena bola itu? Enggak. Karena sebelumnya kita pernah project bareng juga. Terus ya satu circle lah, bilang motoran kan segala macam. Orangnya gimana sih kak? Lucu, fun, baik, laki banget. Bisa jadi banget. Nggak ada yang bercanda Bijar. Dah aman ya, nggak usah digoreng ente. Nanyain dong kak sedikit Ida Dayak. Gue suka banget sama Ida Dayak. Sumpah.
Gue tuh jarang konten di TikTok, gue tuh jarang banget masuk Indonesia banget ya. Tapi pas Ida Dayak ini bener-bener yang kayak, wah nih orang sakti sih, sakti mandraguna nih orang. Karena gue ngeliat prosesnya kan, kalau emang dia banyak yang bilang, ah ini mau settingan, ini orang dari dia. Tapi gimana bisa, ini tangan mengkok-mengkok tuh ya, bengkok patah tulang, dilurusin sama dia. Dan gue sukanya lagi dia nggak takabur. Maksudnya dia bener-bener kayak nggak, kalau kita tuh cuma usaha, kita tuh ikhtiar aja, sisanya dilepasin ke atas, itu yang terbaik. Aman ya? Anda mau pergi? Ini nih, loh, Pal. Khas dia juga sih Ida Dayak ngobatinnya gimana lu ngeliat kan dia pakai kostum terus nari-nari juga. Ya bagus sih, salah satu langkah untuk melestarikan budaya Indonesia ya, biar nggak punah gitu. Harusnya kita yang muda-muda juga malu gitu sama dia, yang mungkin sekarang notabene anak-anak zaman sekarang tuh udah mager ya pakai baju-baju daerah. Dan dia ngingetin kita lagi kalau sebenarnya itu tanggung jawab kita sebagai warga Indonesia buat melestarikan budaya gitu. Selain dia dia pakai baju adat, dia juga kan pakai joget-joget ya. Terus kadang-kadang suka bacain mantranya, very entertaining sih menurut gua. Karena ya gue cuma bisa joget-joget, tapi dia bisa joget-joget sambil nyembuhin kan, wah luar biasa gitu. Kalau gue bisa juga kayak keren tuh. Ngeliat masanya membludak sampai akhirnya pengobatannya di stop dulu, ditutup di Depok, gimana Kak? Itu mungkin salah satu dampak dari sosial media ya. Kita kan nggak pernah tahu juga nih kalau misalnya dia cuma keliling aja, kalau nggak lewat dari share-sharean teman-teman di sosial media gitu ya. Mungkin antusiasmenya tinggi juga karena bisa dibilang dia mungkin jadi lokal heroes ya. Bener-bener orang tuh nyari-nyari dia, karena sepengetahuan gue juga yang gue baca, kita tuh nggak bisa tiba-tiba datang buat nemuin dia, kayak bukan tiba-tiba datang, benar-benar di planning buat nemuin dia. Kalau emang belum jodoh ya nggak bakalan diobatin juga sama dia gitu. Jadi emang benar-benar jodoh-jodohan lah. Lu waktu pertama kali tahu Ida Dayak ngeliatnya di mana dan apa kesan pertama? Gue pribadi ngeliat di TikTok ya. Kesan pertama gue langsung, karena dia kan massive nyebar di sosial media, video-videonya kan nggak dari satu account ya. Jadi sampai gue search di Google gitu sampai Ida Dayak, terus sampai lihat ke YouTube. Dan yang lucunya lagi, yang menariknya lagi, ternyata dia punya account gitu ya. Cuma nggak se-booming itu. Jadi dia lebih booming di kalangan masyarakat yang emang share-nya organik gitu, postingannya organik gitu. Kamu ini dong Kak. Dur. Tiap kabul di rumah sakit, nggak lama ceweknya mokat. Gimana Kak? Pasti sedih banget ya. Kalau dibilang, gue ngerasa respect juga sama cowoknya, karena kayak sekarang kan ngetren banget bad boy dengan konotasi negatif tentang cowok-cowok. Tapi gue ngeliat dari video ini dari si masnya yang benar-benar mengebuktiin gitu kalau cowok tuh ternyata nggak semuanya begitu, nggak semuanya tanda kutip gitu yang negatif lah. Dia menjadi salah satu sosok yang benar-benar ngasih bukti kalau masih ada lo cinta yang tulus gitu, masih ada lo cinta yang emang true love gitu, masih ada lo orang yang bisa nge-treat orang lain dengan sepantasnya gitu, dengan kapasitas perasaan mereka gitu. Kadang-kadang kan orang ngelihat dari luarnya doang, halah bullshit, tapi dia nih kayak, nih lo gue tunjukin kapasitas cinta gue sama pasangan gue segini gitu, tanpa Tahu akan meninggal. Iya, benar, itulah maksud gue yang akhirnya jadi dia ngebuktiin kapasitasnya gitu. Dimana dia ngebuktiin kapasitas ini lebih tinggi daripada orang-orang lain gitu. Lu sendiri mau nggak sih punya kisah cinta? Maksudnya ini kan bahagia bareng, sakit juga tetap setia dan lain-lain kayak gitu ya kayak. Gue sih harapan gue ya sampai tua ya kan, sampai tua gitu, sampai benar-benar kayak di film apa ya, yang meninggalnya tuh pegangan tangan gitu. Karena gue pribadi ngerasa kalau nantinya gue ketemu orang yang gue cinta atau orang yang cinta gue nggak tahu nih diantara kita berdua bisa nggak hidup tanpa salah satunya gitu. Jadi berharapnya kayak udah tua, udah ngabisin hidup bareng-bareng, udah dapetin experience hidup bareng-bareng, udah puas sama dunia,
gue pengennya ya ke akhirat juga sama dia gitu. Amin. Kak, tradisi Lebaran Cynthia Mariska seperti apa sih? Hari haknya Hmm. Lebaran nih, Lebaran nih Cynthia Mariska nih. pasti gue ke rumah wa gue yang paling tua, kakaknya mama. Terus habis itu gue balik ke rumah, adik-adiknya mama datang ke rumah gue. Terus biasa saweran, kalau nggak bagi-bagi THR kan. Cuma gue nggak tahu nih, kayaknya orang-orang di Indonesia tuh masih awam ya sama saweran. Sampai gue pernah bikin konten saweran motor baru, banyak orang yang bilang kurang ajar. Padahal maksud gue itu tradisi loh. Ini Indonesia banget, Sundaan tuh nyawer gitu. Tapi ya perbedaan ya, gue nggak bisa nyalain mereka juga karena nggak tahu. Tapi lebih kayak ini tuh ada, sebenarnya kan saweran juga punya artinya kan, punya arti gitu. Jadi ya saweran biasanya, tapi THR-an gue ngasih THR nggak yang cuma-cuma kasih-kasih. Biasanya gue kerjain dulu, gue suruh joget apa kayak gitu-gitu. Tahun ini menyiapkan budget berapa mungkin Cynthia Mariska atau ada lagi yang mau disawer spesial? Budget pengennya sih 180.570.000 ya. Naser loh. Makanya jadi saudara gue deh mendingan. Coba deh diurut. Coba diurut dari Nabi Adam ya. Terus gimana Kak? Persiapannya apa nih kalau lu sendiri? Ya persiapannya nyari cuan ya sebanyak mungkin, karena saya tahu diri saudara saya banyak. Alhamdulillah gitu saudara banyak. Jadi ya persiapannya itu sama jaga kondisi sih. Karena mencari cuan tanpa diimbangi dengan kesehatan fisik kan kurang juga rasanya ya. Gitu. Kak, ada tradisi lebaran lain gak sih kayak masakan-masakan di rumah atau lu ikut masak juga kue dan lain-lain kalau lu sendiri? Kalau dulu gue masak kue ya ngebantu, ngerecokin sih lebih tepatnya, yang ngerecokin tante-tante gue. Cuma emang makanan wajib, makanan pokok yang harus ada di saat lebaran itu dendeng kering spesial wak gue, yang bikin yang bisa tuh cuma wak gue doang. Itu pasti ada tuh di rumah gue, itu enak banget, top. Itu yang lu kangen saat lebaran berarti? Sama kolang kaling sih. Padahal kan kolang kaling kayaknya hari-hari biasa juga bisa ya, tapi kayak pas makan lebaran tuh enak banget gitu. Kalau fashion sendiri Cynthia Mariska sama keluarga? Gue ngikut keluarga gue. Kadang-kadang gue ditanya kayak mau pakai baju apa, yang ini bagus nggak? Enggak, udah ngikut aja. Gue nggak mau nentuin, kayak udah ngikut aja. Udah ngikut aja gitu. Tapi lu tipe yang belanja juga gak sih? Kalau mau lebaran? Hampers maybe? Kalau hampers sih ya, Belanja sendiri atau tetap ada nyiapin? ke mama gue. Oh, gitu. Mama gue supply dana aja, yang milih mama gue. Karena kan ya kayak lagi kayak gini, ini aja gue belum dapat libur dari hampir 3 bulan ya. Running stripping baru kemarin lah sehari libur. Itu juga meeting kanan kiri, baru lanjut bola kalau sempat gitu. Oke, cukup. Aman? Mau foto abangnya?